Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat. Sehat? Sehat. Oke, jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna dan dapat diingat sampai nanti. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan absen dulu ya. Bisa. Bisa Putriani, Hadir, Bu. Muhammad Nur Wahyudi. Hadir. Oke, jadi hadir semua. Jadi hari ini kita akan belajar PKN dengan tujuan pembelajaran yaitu setelah memperhatikan video, siswa mampu menyebutkan nilai-nilai yang terdapat dalam Sumpah Pemuda. Selanjutnya, setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan nilai yang terdapat di dalam gambar tersebut mengenai Sumpah Pemuda. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu membuat karangan singkat mengenai pengamalan nilai Sumpah Pemuda dan juga pentingnya bekerja sama. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengamalan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pemuda. Ada yang tahu hari Sumpah Pemuda itu tanggal berapa? 28 Oktober Tahun? 1928. Nah, betul. Betul. Di Sumpah Pemuda itu terdapat 3 janji. Yang pertama, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Yang ketiga, berbahasa satu apa? Bahasa. Indonesia. Nah, karena kalian semua sudah tahu, sekarang Ibu mau tampilkan video mengenai pengamalan nilai Sumpah Pemuda. Diperhatikan ya. Setelah itu kita akan tanya jawab. Nah, jadi tadi telah ditampilkan video tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda. Ada yang setelah diperhatikan tadi videonya, ada yang bisa sebutkan apa nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda? Satu orang. Menghormati keberagaman suku dan agama. Ya, Kerjasama betul. dalam hal kebaikan. Contohnya itu bekerja sama dalam hal kebaikan itu seperti apa? Membantu orang. Membantu orang apa?
miskin. Ya, selanjutnya apa lagi? Menjalin persahabatan dan menjauhi permusuhan. Nah, yang lain, Mengikuti upacara dengan hikmat. bagaimana itu dengan hikmat? Tidak ribut. Jadi kalau orang upacara hari Senin itu kita harus memperhatikan, tidak boleh ribut, tidak boleh cerita dengan teman, seperti itu ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya Ibu punya gambar-gambar. Ada yang bisa sebutkan ini gambar apa? Menjenguk orang yang sakit yang bernama Amin. Nah, yang ini Disa. Bermain dengan siapa saja. Nah, jadi kalau bermain itu kita tidak boleh pilih-pilih teman dan tidak boleh memancing permusuhan. Selanjutnya ini. Menghargai pendapat orang lain. Nah, karena tadi sudah dijelaskan beberapa nilai tentang pengamalan Sumpah Pemuda yang seperti menghargai pendapat orang lain, bekerja sama, dan tidak memilih-milih teman. Selanjutnya, Ibu minta satu orang untuk menjelaskan pengamalannya dalam dalam Sumpah Pemuda. Satu orang. Coba Disa. Mengikuti upacara 17 Agustus Ya, di mana ikuti upacara? di kantor bupati, Bu, biasa. Tidak cerita, Ji? Tidak. Apa-apa saja itu pasnya upacara orang, apa yang dibikin? Berdiri. Baru? Memperhatikan. Nah, karena tadi Disa sudah berikan contoh pengalamannya dalam Sumpah Pemuda kan ada nilai kerjasama, di mana kerjasama itu kita saling tolong menolong agar tujuannya dapat tercapai, agar cepat selesai dan agar terasa lebih mudah. Salah satu contohnya itu seperti ini. Ini gambar apa? Membantu memadamkan api. Nah, jadi di sini itu ada ada rumah yang kebakaran. Jadi warga-warga yang sekitarnya bekerja sama supaya rumahnya ini cepat padam dan apinya tidak menyebar ke rumah yang lain sehingga tidak ada korban dalam kebakaran tersebut. Jadi hari ini cukup sekian pelajaran kita. Ada yang bisa simpulkan apa yang tadi telah kita pelajari? Hari ini kita belajar tentang apa? Satu orang, ada yang bisa jelaskan? Pengamalan Sumpah Pemuda. Apa-apa saja itu pengamalannya Sumpah Pemuda? Tidak boleh mengejek dan menjelekkan orang lain. Apalagi? Menghargai pendapat teman, mengikuti upacara dengan hikmat, menjalin persahabatan dan menjauhi permusuhan, bekerja sama dalam hal kebaikan. Nah, jadi setelah kita belajar tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda tadi, itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika ada teman yang tidak punya pulpen, maka apa yang harus dilakukan? Dikasih pulpen. Nah, contoh lain, kalau upacara, apakah kita bisa cerita dengan teman atau tidak? Tidak. Jadi nanti kalau hari Senin, kelasnya ini tidak boleh ada lagi yang cerita karena sudah belajar tentang pengamalan nilai Sumpah Pemuda. Nah, selanjutnya Ibu ada oleh-oleh untuk pulang. Oleh-olehnya itu membuat karangan singkat, minimal satu halaman, tentang apa yang sudah dipelajari hari ini, yaitu pengamalan Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Kapan dikumpul, Bu? Dikumpul itu pekan depan. Nah, jadi karangannya itu berisi pengalamannya kalian. Umpamanya ada teman yang sakit atau ikut upacara atau bantu-bantu kerja bakti di lingkungan seperti itu ya. Baru setelah dikumpul nanti akan dibacakan dan dipresentasikan. Oke, sebelum pulang marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.